Tarik. Pasukan berbanjar kumpul. Mulai. Selesai. Siap. Gerak. Hadap serong kanan. Gerak. Istirahat di tempat. Gerak. Parade. Periksa kerapihan. Mulai. Selesai. Siap. Gerak. Balik kanan. Gerak. Hadap serong kiri. Gerak. Melintang kanan maju. Jalan. Maju. Jalan. Hadap kiri maju. Jalan.
henti, langkah, jalan, balik, kanan, maju, jalan, langkah, tegap, jalan, hormat kanan, gerak, tegak, gerak, langkah, biasa, jalan, 2 kali, belok kanan, jalan. Hadap kanan, maju, jalan, tiap pacar 2 kali belok kanan, jalan, jalan di tempat, gerak, henti, gerak, 2 langkah ke kiri, jalan, lencang kanan, gerak, tegak, gerak, bubar, jalan. Siap sebagai penjuru. Pasukan bersaf kumpul. Mulai. Luruskan. Selesai. Persiapan variasi. Istirahat di tempat, gerak, variasi. Menceritakan kisah perjuangan Modern Polo, bapak penggerak kepanduan dunia, menyongsong pendidikan non formal dunia, mulai dari kemandirian dan semangat seorang tentara muda yang pintar dan hebat. Dari usia muda itu beliau mampu menghadapi tentara-tentara di negara India. Mantan militer muda yang berani dan tangguh mengarungi berjuta derai air laut samudra sampai ke Britania Raya untuk mengintai dan membuat peta. Resimen 13 Cavalry memiliki pembantu letnan yang sangat hebat dalam berlatih. Kepada Himbawahara 127 hari beliau mempertahankan kota Mafki dari kesatuan perang dahsyat yang menyita banyak korban, banyak gedung. Perang itu disebut variasi. Selesai. Siap, gerak, buka, formasi. Siap. Perang Boer terjadi di Afrika Selatan yang melibatkan Imperium Britania Raya melawan 2 Republik Boer. Terjadi keterbatasan makanan. Di sana, tentara lihat dituntut untuk dapat berinteraksi dan sekutu tanpa dikira musuh. Kode Morse dan kode semaphore adalah kode penting dalam dunia militer untuk kesuksesan pesan rahasia. Kode Morse telah ada sejak tahun 1864 yang telah dipopulerkan oleh Samuel Morse, dan kode semaphore telah ada sejak abad ke-18. Selain menjadi tentara yang hebat, Modern Polo ada penulis buku Scouting Forbes. Di sana beliau menuliskan kode Morse dan kode semaphore dapat dikenal di kancah dunia. Henti, gerak, siap, gerak, formasi, jalan,
Modern Polo meninggalkan 1000 warisan yang sangat berguna untuk dunia. Nilai-nilai kepanduan seperti semangat, integritas, dan persatuan sangat melekat dan relevan hingga sekarang. Gerakan kepanduan sangat membantu berjuta pemuda tidak berdampak terhadap lingkungan. Inilah sejarah modern polo, inilah sejarah bapak kepanduan dunia. Henti. Gerak. Siap. Gerak. Hadap kanan maju. Jalan. Nama Al-Qarni yang disematkan padanya memiliki arti dalam bahasa Arab yang berarti penghuni langit. Melalui kisah ini, kita akan mengetahui siapakah sosok Uwais yang namanya sangat terkenal sampai ke langit. Pada abad ke-7 Masehi di kota Yaman, ada seorang pemuda bernama Uwais Al-Qarni yang merupakan seorang pemuda yang berasal dari keluarga miskin. Ia hanya tinggal berdua bersama ibunya yang muda di rumah yang kecil dan dalam. Selain itu, ia mengidap penyakit kulit. Meskipun hidup dengan kondisi tersebut, Uwais merupakan anak yang soleh dan berbakti kepada ibunya. Ibu, aku ingin pergi berdagang. Doakan semoga hari ini banyak yang membeli daganganku, Ibu. Iya anakku, ibu selalu mendoakan. Uwais anakku, sesungguhnya ibu ini sudah tua. Ada kematian mendatangi ibu, ada keinginan yang ingin ibu sampaikan. Apa itu, Ibu? Katakanlah. Ibu ingin pergi haji, nak. Insya Allah, Ibu. Doakan agar Allah memberikan kita jalan. Uwais pun pergi berdagang ke pasar. Di perjalanan, ia memikirkan perkataan ibunya. Ia berkata di dalam hati, Bagaimana ya Allah? Sesungguhnya ibu hamba ingin menunaikan haji, tetapi hamba belum mampu mewujudkan keinginan ibu hamba. Berikanlah hamba petunjuk ya Allah. Muncullah mukjizat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dagangan Uwais tiba-tiba saja banyak yang membeli. Pembeli berdatangan hingga dagangan yang dijual Uwais habis. Atas rezeki tersebut, Uwais pulang ke rumah dengan rasa bahagia. Alhamdulillah ya Allah, terima kasih atas rezeki yang Engkau berikan hari ini. Sesungguhnya Engkau Maha Pengasih, Maha Penyayang. Di perjalanan, Uwais bertemu dengan penggembala anak kampung. Timbul di benak Uwais untuk membeli kambing tersebut. Ia berpikir kambing tersebut dapat dijadikan sarana untuk berlatih menggendong ibunya menuju Mekah. Wahai pengembala, saya ingin membeli anak kambing ini. Baik Tuan, silakan. Uwais mulai berlatih setiap hari untuk menggendong anak kambing tersebut. Naik turun bukit tiada henti. Lihat tuh Uwais,
Apa dia sudah gila? Gendong anak kambing naik turun bukit setiap hari, seperti tidak ada pekerjaan lain saja. Betul, nampaknya ia sudah tidak waras karena terlalu miskin. Wise hanya tersenyum sabar dan berkata di dalam hati, Tertawalah kalian sepuasnya. Aku hanya ingin menguatkan tubuhku untuk membahagiakan ibuku. meskipun banyak warga yang mengira Wise sudah gila, ia tidak menghiraukannya. Hingga tibalah hari itu, Wise menggendong ibunya dari Yaman menuju Mekah untuk menunaikan haji. Berat tubuh ibunya kini terasa ringan karena latihan bertahun-tahun. Wise, sungguh berbahagialah ibu memiliki anak sepertimu. Jangan menangis ibu, biarkan aku membahagiakan ibu di dunia. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala ridha pada kita. Lihatlah ibu, kita sudah semakin dekat dengan Ka'bah. Sebentar lagi keinginan ibu untuk memenuhi haji akan terwujud. Sesampainya di depan Ka'bah, Wise berdiri dengan perasaan lega dan bangga karena ia sudah berhasil mewujudkan keinginan sang ibu tercinta. Alhamdulillah ya Allah, aku bisa mewujudkan permintaan ibu pergi ke Mekah. Wise dan ibunya melakukan tawaf mengelilingi Ka'bah. Setelah melakukan tawaf, Wise dan ibunya berhenti di depan Ka'bah. Lalu Wise berdoa, Ya Allah, ampunilah segala dosa-dosa ibuku. Lalu bagaimana dengan dosamu, anakku? Dengan terampuni dosa ibu, maka ibu akan masuk surga. Cukuplah ridho dari ibu yang akan membawaku ke surga. dari cerita tersebut dapat disimpulkan bahwa ketulusan dan bakti seorang anak kepada orang tua dapat menghantarkannya kepada ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala dan wabarakatuh. Halo semuanya. Berdiri kita di sini, kita mau ngapain sih, Kak? Jadi di sini kita bakal ngenalin nih dari ekskul kita lihat apa sih PB5 itu. Oh, kalau kita join PB5, kira-kira kita bakalan belajar apa ya, Kak? Yang pasti pertamanya kita bakal belajar nih, ada teknik-teknik dasar yang bakal nanti dipraktekin sama kakak-kakaknya di depan kita. Oh, kira-kira namanya teknik apa ya, Kak? Jadi yang pertama nanti bakal dipraktekin ada namanya teknik netting dan juga teknik jump smash. Ada namanya teknik jump smash nih, Lin. Apa sih jump smash itu, Lin? Dan kalian pantengin terus aja guys di official Semanla supaya kalian bisa tahu update-annya kita lagi. Di dalam ekskul ini, kalian bisa melatih kreativitas dengan membuat mading dan juga poster-poster. Nah, selain itu, juga kalian bisa melatih diri kalian untuk berpikir kritis dan tentunya melatih public speaking yang bakal berguna banget untuk kedepannya. Nah, jadi bagi kalian yang mau melatih kreativitas dan juga public speaking kalian, ekskul mading dan debat adalah ekskul yang paling cocok di sini. Yuk kita lihat aktivitas yang dilakukan di ekskul mading dan juga debat.
Hai, gimana? Madenya udah jadi? Iya, udah jadi nih. Bagus nggak? Tinggal dipajang aja, tolong bantuin ya. Wah, keren banget hasilnya, lucu dan warna-warni. Terus pas buatnya juga seru karena bikinnya ramean, jadi bisa saling ngasih ide kreatif. Iya dong, mading gitu lah. Sini aku bantuin, mau dipajang di mana emang ya? Ih, ya di lemari mading di sana lah. Duh, jauh banget deh, malas. Udah Cek, cepet bantuin nih, tolong pegangin. Guys, udah dulu debatnya itu. Cepetan taruh madingnya. Tim debat udah mau mulai latihan nih, buruan sini kita tonton. Iya, udah yuk cepetan. Sekarang kita akan menyaksikan perdebatan antara kedua tim dengan format debat parlemen Asia, yaitu 3 pembicara tim pro melawan 3 pembicara tim kontra. Dengan mosi perdebatan, dua ini akan membubarkan Barakang Dedi karena tidak memiliki dasar hukum yang jelas sebagai lembaga perlindungan anak. Debat akan saya mulai dalam 3, 2, 1. Baik, dengan juri yang terhormat, seperti yang kita ketahui bahwa saat ini sedang marak berita mengenai barak militer ala Gubernur Deddy Mulyadi, di mana anak-anak yang dicap nakal akan dimasukkan ke dalam barak. Kami selaku tim pro meyakini bahwasanya hal ini tidaklah sepenuhnya baik, terlebih karena tidak adanya dasar hukum yang jelas sebagai perlindungan anak. Interupsi ditolak. Dewan juri yang terhormat, tim lawan hanya dapat melihat dari satu sisi saja, yaitu sisi buruk yang akan berada di tim mereka. Sedangkan menurut kami, barak ini memiliki dampak yang lebih mengarah ke hal-hal positif seperti pembentukan karakter bagi anak-anak tersebut. Interupsi dipersilakan. Bukankah tim kontra yang terlalu menutup mata dan hanya melihat dampak positif yang tersebar di media sosial? Bahwasannya bisa saja hal yang tidak dipublis dan terjadi di dalam barak justru melanggar hak asasi manusia, terlebih tentang perlindungan anak. Terima kasih atas instruksinya, namun hal tersebut tentu tidak akan terjadi di sisi kami. Dapat kita ketahui bahwasanya aktivitas fisik yang dilakukan masih dalam batas wajar, dan apabila terjadi tindakan yang melanggar HAM, tentunya para anak-anak tersebut dapat dengan mudah untuk memviralkan hal tersebut. Pembicara pertama dan kedua saya sudah menyampaikan argumentasi alasan mengapa kami menyetujui adanya mosi perdebatan tentang penghapusan barak ini. Maka di sini kami lebih layak untuk memenangkan perdebatan ini. Bangga menjadi tim pro. Dewan juri yang terhormat, saya selaku pembicara ketiga dalam tim kontra menyatakan bahwasannya tim kami yang lebih layak dalam memenangkan perdebatan pada kali ini. Dikarenakan tim kami memiliki alasan yang kuat dan kami dapat menjawab kemungkinan terburuk yang diberikan dari tim lawan. Bangga menjadi tim kontra. Terima kasih. Itu dia sekilas penampilan saat debat sedang berlangsung. Bagi kedua tim, dipersilakan untuk saling berjabat tangan, meminta maaf dan juga berterima kasih. Mohon dicermati ya teman-teman, ketika kita sedang berdebat, argumentasi yang kita gunakan tidaklah representasi kehidupan kita masing-masing, sehingga hanya kita gunakan dalam debat saja. Baik, sekarang saatnya untuk kita bersenang-senang bersama-sama.
ikut eskul vokal. Tapi apa suaraku bagus? Aku pernah tampil di acara SD, tapi malah diketawain. Karena itu aku jadi nggak percaya diri. Hai, kamu Ayu kan? Kamu lagi dengerin lagu apa nih? By the way, aku denger-denger katanya kamu suka nyanyi ya? Aku lagi dengerin lagu Back Burner, Kak. Iya, Kak. Kebetulan aku suka nyanyi. Kakak tahu dari mana ya aku suka nyanyi? Aku denger-denger aja sih. Katanya kamu bisa nyanyi. Pas banget nih, aku dari eskul vokal. Katanya kamu sempat gak percaya diri ya? Ngomong-ngomong soal gak percaya diri, ada cerita nih yang mau kita bagi. Dulu, aku juga seperti kamu, grogi dan takut diketawain. Hari itu, aku gagal nyanyi di depan umum. Suaranya serak, liriknya lupa. Aku mau berhenti, tapi teman-teman eskulku bilang, Lah, masa kalau jatuh gak mau bangkit lagi? Kita di sini bukan cari yang sempurna, tapi kita di sini sama-sama cari yang mau sama-sama mencoba. di vokal kamu boleh salah, tapi kamu gak akan sendirian. Kita belajar bareng, kita nyanyi bareng, kita tunggu bareng. Tapi suara aku gak sebagus kalian. Justru itu, kamu perlu datang biar kamu tahu suara kamu layak untuk didengar.
biasa dipakai juga buat disinfektan atau pemunian air. Nah, ini kita lihat bareng-bareng yuk eksperimennya, kita kira-kira bakal menghasilkan apa ya? Kepo banget gak sih, Nah? Nah, reaksi itu disebut reaksi dekomposisi karena satu senyawa yaitu H2O2 atau hidrogen peroksida diuraikan jadi senyawa yang lebih sederhana yaitu uap air H2O dan gas oksigen atau O2. Dan gas reaksi ini melibatkan kalium hidroksidida atau hidrogen peroksida yang dipercepat oleh katalis. Biasanya menghasilkan oksigen yang kemudian terperangkap dalam sabun menciptakan busa yang meluap. Alat dan bahan yang digunakan untuk membuat pasta gigi gajah, yang pertama ada hidrogen peroksida, yang kedua sabun cuci piring, lalu pewarna makanan, kalium iodida, Erlenmeyer, dan spatula. Langkah-langkah. Yang pertama, campurkan sabun cuci piring dengan hidrogen peroksida dalam Erlenmeyer. Tambahkan pewarna makanan jika diinginkan. Lalu tuangkan larutan kalium iodida dalam Erlenmeyer yang berisi campuran H2O2 dan sabun. Perhatikan reaksi yang terjadi. Oke, kita mulai ya. 1, 2, 3. Nah. Iodidanya kurang lagi. Larutan sama awas juga. Dek lagi katanya kalau bentuknya makin aneh.
terlihat seperti tangan Nina. Nah, sekarang siapa nih yang penasaran dan pengen langsung coba eksperimen ini bareng kita? Buat adik-adik kelas, buat maju ke depan ya. Woi, banyak amat. Udah. Stop. Woi, dah. Malah takut ya. Prinsip kerja dari roket air adalah memanfaatkan tekanan udara. Itu. Kapan-kapan aku mau ikut lomba deh. Wih, suaranya keren banget nih. Udah kayak Billie Eilish. Tapi yang KW. Ups. Tuh kan, lawan kamu aja kayak anak SD gitu loh. Walaupun ikut lomba, yang jadi juri itu bakal kabur waktu detik pertama kamu nyanyi. Udah sih, kan aku cuma nyanyi doang. Tahu kok suara aku nggak bagus, tapi kalau pelafalan aku mau terus belajar. Udahlah, gak usah ngasal hal yang mungkin juga bukan bakat kamu. Tuh, gak guna. Orang kayak kamu tuh gak punya tempat. Lah, kok kamu di sini? Ngapain sendirian? Kamu lagi nangis kah? Hah? Enggak kok. Cuman tadi mau aja gitu. Terus keluar air mata sedikit. By the way, kalian bawa apa? Ini namanya Scrabble. Kami kalau senggang main ini nih. Kamu mau ikutan main gak? Main ini seru loh. Cara permainannya juga simple kok. Kita nyusun kata-kata di papan dan satu sama lain harus saling terhubung. Mirip tetes gitu deh. Nah, nanti setiap huruf yang sudah terbentuk bakalan punya poin. Nanti poinnya dikumpulkan dan yang paling banyak poinnya dialah yang menang. Dan kata-katanya harus bahasa Inggris ya. Duh, bahasa Inggris. Gak deh, gak jadi. Vocabulary yang aku tahu aja sedikit banget. Kalau kalian kan banyak. Loh, kenapa? Gak susah kok, walaupun bahasa Inggris cuma kata-kata basic aja yang kamu tahu. Now imagine, we have to leave this earth, but on another planet, we still live with the same lifestyle. Isn't it the same as destroying another planet? Or imagine, we change our lifestyle and stay on this planet more longer. Wah, keren! Pelafalan kamu bagus banget. Pinter banget ngomongnya tadi. Aku pengen deh bisa kayak gitu juga. Thanks ya. Ya, pinter ngomong biar gak belibet juga, butuh proses tahu. Aku bisa ngomong dengan baik kayak gini, juga banyak latihannya. Tapi kamu kan memang pintar bahasa Inggris. Wajar aja dong kalau memang pintar buat ngomongnya. Gak kayak aku yang pelafalannya kayak anak SD. Nah, udah dapet segini nih. Kira-kira siapa ya yang bakal menang? Tuh, kamu juga, aku baru ngobrol sebentar udah mau selesai. Emang semua orang tuh pintar ya bahasa Inggrisnya. Tapi kenapa kalian pakai baju samaan sih? Kan kami satu ekskul English Club. Banyakin vocabulary sambil main tentu bisa. Mau belajar buat speech yang bagus kayak aku juga bisa. Atau kalau nggak mau speech tapi mau nyoba speak, storytelling juga bisa dong. Tapi aku nggak pede bisa bahasa Inggris. Walaupun udah belajar dan masuk English Club kayak kalian. Kayaknya aku nggak bakalan bisa deh kayak mereka. Mereka bilang pelafalanku kayak anak SD.
This is